hidupkan kameranya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ilal huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, selamat pagi kawan hiwar sekalian yang berada di Mesir, dan selamat siang untuk kawan hiwar yang saat ini masih berada di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu dengan kawan hiwar sekalian, meskipun saat ini kita hanya bertemu secara virtual, tapi insya Allah jika teman hiwar nanti bergabung di program Rumah Hiwar, kita akan segera berkumpul bersama dalam kondisi offline dan tatap muka. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaki Muhtadi Wijaya selaku moderator pada webinar kita kali ini, yakni webinar dengan judul Peran Rumah Binaan dalam Bingkai Keilmuan dan Sosial. Yang mana alhamdulillah telah hadir kedua pemateri kita hari ini, yakni ada guru kita Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah LC Diplom, yang mana beliau merupakan founder dari Rumah Hiwar, yang hari ini insya Allah akan membahas peran rumah binaan dalam bingkai sosial. Untuk bingkai keilmuannya insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita yang tidak kalah hebat juga, yakni Ustadz Hengki Solih Al-Azhari LC. Beliau akan menyampaikan peran rumah binaan dalam bingkai keilmuan. Adapun sebelum kita melanjutkan, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, kita setelah pembukaan akan mendengarkan pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Millah. Lalu dilanjutkan kepada pemateri kedua, yakni Ustadz Hengki. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi pada teman-teman sekalian, kawan hiwar sekalian, boleh dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Jadi nanti ketika masuk sesi tanya jawab, kita bisa langsung bertanya jawab dengan pemateri, tidak menunggu lagi gitu ya. Selanjutnya di akhir insya Allah, setelah sesi tanya jawab, kita akan foto bersama, baru akan kita tutup webinar kita ini insya Allah. Baik, mungkin karena sepertinya kawan hiwar sudah gak sabar ya, kita tidak perlu memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah yang akan menyampaikan materi pada bidang sosial. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Oke, suara bisa terdengar dengan jelas, Mas Zaki? Bisa Ustadz, alhamdulillah kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di sini yang kami hormati ada beliau Ustadz Hengki Solih Azhari, lalu ya kepada moderator kita Mas Zaki, ya, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya barangkali yang mengikuti selalu rangkaian agenda Rumah Hiwar, barangkali ini yang kesekian kali kita berjumpa secara online ya, dan sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, insya Allah kita nanti akan berjumpa secara offline. Baik, langsung saja teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di waktu yang singkat ini ya, izinkan saya untuk sharing ya, untuk sharing terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan Mesir, khususnya dari aspek sosial ya. Karena ya, sudah masyhur barangkali di antara teman-teman semuanya yang memiliki senior atau asatid di pesantren alumni Mesir, ya pasti hal yang akan selalu mereka sampaikan selain kemegahan di bidang keilmuan ya dan kemegahan kekayaan di bidang sejarah ya, kemudian peran Al-Azhar, maka seharusnya tidak akan luput akan disampaikan terkait dengan tantangan sosial. Karena memang di Mesir terkait hal yang berhubungan dengan sosial ini termasuk ya masalah yang inti dan masalah yang urgen yang perlu kita sadari bersama dan perlu kita sikapi dengan bijak bersama. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali dengan cerita saya terlebih dulu sebelum berangkat ke Mesir 2014. Ya. Alhamdulillah 2014 saya diberikan izin untuk menginjakan kaki di bumi Mesir. Lebih tepatnya tanggal 13 Oktober 2014 ya, jam 1 siang ya. Waktu itu sudah mulai dingin ya. Itu adalah momen pertama saya menginjakan kaki di Mesir dan tidak akan saya lupakan. Ya. Kemudian saya wisuda S1 2018 tanggal 4 Oktober 2018. Lalu tanggal 13 Oktobernya juga, waktu itu saya pulang ke tanah air untuk 2 bulan dan kembali lagi ke Mesir untuk melanjutkan S2. Ya, jadi memang saya mencari waktu yang sakral ya untuk pulang ke Indonesia pada 2018 setelah selesai S1 pada waktu itu, yaitu tanggal 13 saya meninggalkan Mesir 2018. Sebagaimana tanggal 13 dulu adalah waktu pertama saya menginjakkan kaki di Mesir. Ya, ketika saya hendak berangkat ke Mesir waktu itu, ya, kita ada pembekalan di Jakarta bersama Oya Abu Sad, ya, waktu itu bersama Pak Mukhlis Hanafi, bersama Pak Quraish Shihab. Waktu itu Pak Quraish Shihab masih menjadi Ketua OIAA Cabang Indonesia. Ya, saya masih ingat sekali Pak Quraish Shihab pada waktu itu memberikan pesan kepada kami yang hendak berangkat ke Mesir. Ya, beliau mengatakan, ya, wahai kalian anak-anakku yang mau berangkat ke Mesir, ketika pertama kali kakimu menginjakkan tanah Mesir, bayangkan bahwa Mesir itu, bukan bayangkan, ketika itu Mesir sedang berkata kepada kalian. Apa? Mesir mengatakan kepada kalian, ya dakhila Mas, wahai kalian yang memasuki Mesir, man misluka kathir. Ya. Orang yang sepertimu di Mesir itu banyak. Nah, artinya apa? Orang yang sepertimu di Mesir itu banyak. Artinya adalah orang yang menginjakan kaki di Mesir itu memiliki tujuan masing-masing. Kelas, ya, ada yang ke Mesir jiwanya adalah untuk bisnis. Ya. Maka para pebisnis di Mesir itu banyak. Kamu akan bisa berbisnis di Mesir. Ada yang ke Mesir niatnya ingin belajar atau ingin mengejar Al-Quran, bacaan Al-Quran, sanad Al-Quran, kiroat, dan lain sebagainya. Ya. Maka man misluka kasir. Ahli kiroat ya tidak terhitung lagi jumlahnya di Mesir. Pakar kiroat tidak terhitung lagi jumlahnya di Mesir. Ada yang ke Mesir niatnya adalah untuk ya betul-betul menggali keilmuan turas. Ya, maka man misluka kasir. Ya, Masyaikh Azhar tidak terhitung lagi jumlahnya. Mereka yang pakar dan yang menguasai turas, menguasai dengan arti yang sebenarnya menguasai. Ada yang ke Mesir ya niatnya buruk, maka jangan salah, Mesir itu adalah ya keturunan daripada Firaun. Ada yang lebih jahat, apakah ada yang lebih jahat dari Firaun?
Ya, jadi orang yang ke Mesir yang hatinya buruk, niatnya tidak baik pun man misluka kasir. Banyak juga yang orang seperti itu di Mesir. Ya. Baik, itu adalah pesan yang tidak saya lupakan karena itu terus terngiang-ngiang di benak saya sehingga di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan pesan itu. Ya. Jadi ya salah satu poin yang ingin saya ambil adalah ya, pada man misluka kasir di aspek sosial. Ya. Jadi salah satu masalah di aspek sosial yang kita hadapi di Mesir adalah lingkungan ya yang secara umum itu seperti karet ya. Jadi lingkungan di Mesir itu boleh kita katakan seperti karet. Apa artinya seperti karet? Mau kita tarik ke kanan bisa, tarik ke kiri bisa ya. Jadi lentur sekali. Ya, lentur sekali itu. Artinya apa? Artinya ibarat lingkungan Mesir itu seperti gelas kosong, maka tergantung kita mau mengisinya dengan apa. Nah, begitu. Itu di aspek sosial seperti itu. Jadi lingkungan Mesir itu tidak seperti di lingkungan pesantren, ya, tidak seperti di lingkungan pondok pesantren teman-teman saat di Indonesia, ya, yang mana ya, di lingkungan pesantren itu memang sudah disetting untuk ya mengarahkan kepada hal-hal yang positif dan produktif. Kalian ada masalah, ya, ada ketua kamarnya, ya. Ada masalah, ada kiainya. Orang yang di pesantren itu tidak hanya dididik secara akal, tapi juga dididik secara hati, secara langsung. Ya, secara langsung artinya lingkungan pesantren di Indonesia itu menurut saya itu ya sangat luar biasa dan sudah disetting. Ya, jadi tinggal kita itu ibarat pesantren itu adalah mesin penggiling dan kita bahannya, maka ya ketika kita masuk kita sudah tinggal mengikuti proses penggilingan saja. Ya, karena sudah ada aturan yang mengikat di situ. Bayangkan seperti teman-teman misalnya apa namanya itu mau menggiling padi, ya sudah tinggal bawa padi, ya, kemudian masukkan padinya ke mesin penggilingan. Setelah dimasukkan sudah padi itu akan diproses dengan sendirinya sesuai dengan cara kerja mesin dan tiba-tiba di akhir padi itu sudah bersih dari kulitnya dan menjadi beras. Ya. Jadi sudah ada sistem di dalam mesin penggilingan padi. Tinggal masukkan saja itu apa namanya bahannya. Nah, lingkungan Mesir itu tidak seperti lingkungan penggilingan padi, yang mana kalau kita ibarat padi yang mau digiling, ketika kita sampai ke Mesir, ya, dengan kita sampai ke Mesir itu nggak kemudian tiba-tiba akan menjadi seorang ulama, ya. Jadi lingkungan Mesir itu nggak seperti penggilingan padi yang sudah punya sistem yang mengikat, yang kalau kita masuk langsung tinggal ikuti saja dan jadi ulama begitu. Dan jadi orang yang alim di bidang keilmuan, di bidang tafsir, hadis, ya, dalam kitab-kitab turos, lughah atau qiraat dan lain sebagainya. Jadi ya Mesir dengan segala kemegahan sejarah dan Mesir dengan segala kemegahan keilmuannya, ya, realitas sosialnya ya itu ya tidak seindah atau tidak se ya ideal yang kita bayangkan untuk mencetak kemegahan itu. Alas, sekali lagi analogi saya seperti mesin penggilingan padi, ya, yang mana berbeda sekali. Mesin penggilingan padi itu kalau kita memasukkan padinya sudah kita biarkan langsung sudah jadi. Nah, Mesir itu tidak seperti itu. Ya, lingkungan Mesir itu betul-betul seperti karet, seperti gelas kosong. Ya, yang mana gelas itu akan berkualitas tergantung kita mau mengisinya dengan apa. Kalau gelas kosong itu kita isi dengan, mohon maaf, ya, air yang hina misalnya, yaitu air kencing manusia atau air kencing hewan, maka gelas itu menjadi tidak ada harganya. Ketika gelas kosong itu kita isi dengan, mohon maaf, ya, air kotor di selokan misalnya, maka gelas itu menjadi tidak dilirik sekalipun gelas itu adalah gelas yang mahal dan berharga. Karena qimah, nilai daripada gelas selain dari bahan gelas itu adalah apa yang mau diisi di gelas itu.
apa isi gelas itu. Kan begitu. Ya, jadi gelas itu akan menjadi memiliki nilai atau memiliki harga, memiliki kepatutan, kepantasan, itu tergantung isinya. Ketika diisi dengan arak misalnya, maka gelas itu nilainya itu hanya berharga untuk sebagian orang yang suka dengan arak. Ketika diisi dengan air putih berbeda nilainya lagi, diisi dengan air susu berbeda nilainya lagi, dan begitu seterusnya. Jadi betul-betul tergantung mau kita apakan gelas kosong itu, diisi dengan apa. Nah, pun dengan keadaan lingkungan di Mesir. Ya, lingkungan di Mesir itu seperti itu. Ya, tergantung kita mau mengisinya dengan apa. Ya kan? Kita mau mengisi dengan hal-hal yang produktif dengan Al-Qur'an, dengan kitab, atau dengan kongkow bersama setiap malam, ya kan? Atau dengan nongkrong bersama dengan kawan-kawan yang tidak ada hubungannya dengan keilmuan atau membangun soft skill kita, dan begitu seterusnya. Jadi kita nanti akan terbentuk ya dengan dengan apa yang ingin kita isi. Ya. Nah, secara teori begitu. Secara teori begitu. Artinya kamu bisa menjawab sekarang, yaitu ya sudah Ustadz, kalau ternyata lingkungan Mesir seperti itu ya sudah. Nanti saya mau sibuk dengan ngaji, mau sibuk dengan baca Quran, mau sibuk dengan belajar, talaki, sibuk dengan kuliah dan seterusnya. Kan begitu. Secara teori betul begitu. Dan memang jawabannya harus seperti itu. Karena teman-teman nanti ketika sampai di Mesir harus membawa semangat yang membara. Ya, masa sampai Mesir tidak ada semangatnya sama sekali kan. Jadi semangat itu selalu dibawa dan selalu saya lihat ketika saya melihat ada mahasiswa baru yang datang ke Mesir, kan begitu. Semangat itu ada. Nah, akan tetapi begini teman-teman, ya, semangat itu seringkali kemudian ya bertabrakan dengan realita yang tidak menyambut semangat. Ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa semangat itu bahasa Arabnya irodah, yang mana irodah harus berdampingan dengan idaroh. Ya, lihat itu satu hurufnya sama tapi maknanya berbeda. Irodah dan idaroh ini harus berdampingan. Irodah itu artinya keinginan, semangat, himmah yang kuat untuk belajar. Ya, idaroh itu artinya manajemen, bagaimana kita memanage ya semangat itu. Jadi semangat tanpa manajemen kering, tidak akan jadi. Ya, kita punya manajemen yang bagus tapi tidak ada irodah, itu juga akan tidak jadi. Halas. Jadi irodah dan idarah ini harus berdampingan. Halas. Nah, salah satu hal kunci sukses teman-teman menaklukkan kondisi sosial di Mesir yang seperti gelas kosong dan seperti karet itu, teman-teman harus memiliki irodah dan idarah. Irodah saja tidak cukup. Irodah saja tidak cukup. Harus ada idarah, manajemen. Betapa banyak teman-teman yang ke Mesir membawa ya berton-ton semangat, tapi karena tidak dibarengi dengan manajemen, idarah, baik manajemen secara umum atau manajemen self-management, manajemen pribadi, ya, maka itu tidak akan jadi. Irodahnya tidak akan jadi. Sampai ke Mesir dia hanya akan bengong, ya, kemudian hanya bengong, kemudian merenungi kondisi realita yang berat, apalagi misalnya ditempatkan dengan teman-teman satu rumah yang tidak satu visi dan misi, ya, sehingga sehingga akan terbawa alih-alih kita mewujudkan semangat yang kita bawa ke Mesir, malah kemudian kita terbawa dengan spirit baru yang tidak ada hubungannya dengan keilmuan. Kan begitu. Ya, karena apa? Karena li'annan nafsa, karena manusia itu an-nafsu li'annan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, seringkali di dalam tubuh kita ya nafsu yang mendorong untuk ya berleha-leha, bersantai-santai, taswif itu lebih dominan, lebih kuat daripada nafsu yang mendorong kepada kebaikan. Nah, di titik inilah ya rumah-rumah kepembinaan ya khususnya dalam hal ini rumah hiwar ingin mengambil peran. Ya, jadi rumah hiwar itu ingin memberikan solusi solusi sosial berupa idaroh. Ya, teman-teman ketika ke Mesir atau ketika sudah di Mesir itu punya irodah, punya semangat. Nah, rumah hiwar ingin menawarkan idaroh, menawarkan manajemen. Ya, sehingga ketika irodah
keinginan, himmah teman-teman kuat dan idaroh yang ditawarkan di rumah hiwar yang sudah 2 sampai 3 tahun ini berjalan bertemu, irodah teman-teman dan idaroh rumah hiwar bertemu, inilah yang nanti kemudian akan menjadi solusi sosial di Mesir. Ini yang akan menjadi solusi ya teman-teman menaklukkan Mesir ya. Dan ini yang kemudian saya lihat ya bisa menjadi spirit sebuah ungkapan teman-teman barangkali masyhur ungkapan al-qahiratu in lam taqharha qaharatka. Nah, Kairo ini kan bahasa Arabnya al-qahirah. Nah, ini qahir ini kan ini kan kata dalam bahasa Arab yang artinya itu apa? Yang artinya itu apa? Syadid, artinya itu keras, al-qahirah. Qahara. Qahara itu artinya ana akharuka, aku memaksamu, aku membentakmu, aku berbuat kasar kepadamu. Itu namanya anak qahartuka atau anak akhuruka, kan begitu. Nah, ada yang mengatakan al-qahiro itu ya dari kata qahar, artinya keras. Ya. Maka dari itu al-qahiratu in lam taqharha. Kairo ini kalau kamu tidak bisa menaklukkannya, ya, menundukkannya, in lam taqharha, maka qaharat. Kairo inilah yang akan jatuh ditaklukkan oleh Kairo, khususnya dalam masalah sosial tadi itu. Nah, dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya sekali lagi poin pentingnya adalah rumah hiwar atau rumah kepembinaan secara umum itu menawarkan idarah manajemen agar teman-teman ya irodahnya itu bersambut. Ya, nanti teman-teman di rumah hiwar ya lingkungannya akan kita jaga agar terus semangat ya, kita ada evaluasi mingguan, kemudian ada evaluasi bulanan ya, yang mana di evaluasi itu kita akan tekankan terhadap ya agar teman-teman menjaga semangat dan fokus terhadap tujuan awal ke Mesir yaitu keilmuan. Selain juga teman-teman juga di rumah hiwar nanti akan bersama di satu rumah yang mereka satu visi dan misi, yang punya sama-sama punya semangat. Yang kegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah diatur, ada pengawasannya ya. Nanti ada pembina rumahnya, terus nanti di atasnya juga ada pembina umumnya ya, yang akan selalu ada jika teman-teman membutuhkan. Ya, dan ini sangat dibutuhkan sekali oleh teman-teman, baik yang sudah di Mesir atau yang mau datang ke Mesir. Ya. Khususnya yang mau datang ke Mesir, karena kalian ya salah satu permasalahan yang harus kalian hadapi ketika sampai ke Mesir adalah as-sadmah at-takayyufiyah, bahasa Arabnya begitu. As-sadmah at-takayyufiyah, benturan ya kebiasaan. Ya, yang mana kalian harus bisa beradaptasi dengan benturan itu. Di Indonesia biasa dikontrol orang tua, di Mesir jauh dari orang tua bebas. Di Indonesia sebelumnya di pesantren 24 jam full, di Mesir bebas. Ya kan? Di Indonesia ya teman-temannya terbiasa dengan terbiasa dengan hal-hal yang baik-baik, di Mesir akan ketemu tiba-tiba yang punya kebiasaan yang lain. Di Indonesia cuacanya mu'tadil ya, selalu sedang. Di Mesir ada musim panas, ada musim dingin. Di Indonesia biasa dimanjakan dengan transportasi pribadi, ojek online dan lain sebagainya. Di Mesir harus siap, kaki itu harus kuat, harus jalan kaki kemana-mana, ya kan? Di Indonesia ya misalnya administrasi mudah ya, bahkan sudah online dan lain sebagainya. Di Mesir kalian akan tahu nanti administrasinya, masya Allah ya kan. Ngurus di kuliah, ngurus di DL itu nggak cukup sekali, harus sabar. Di Indonesia no antri misalnya dalam beberapa hal. Di Mesir tidak ada hal yang tidak ngantri. Ya, belum lagi masalah lidah ya. Lidah ya makanan di Indonesia, makanannya sudah masuk dengan kalian. Belum tentu langsung masuk kalian dengan makanan di Mesir. Kemudian ada masalah bahasa ya. Bahasa juga sama. Di Indonesia kalian yang bisa bahasa Arab pun bahasa Arabnya fusha. Di Mesir harus belajar bahasa Amiyah. Wahakadha. Ya, akan banyak sekali sadmah takayyufiyah ya. Benturan-benturan sosial yang akan kalian hadapi, yang mana itu membutuhkan waktu dan membutuhkan bimbingan. Tanpa itu kalian akan akan bisa
ditekuk mundur oleh Kairo nanti, ya kan? Nah, di rumah hiwar itu kalian akan dibantu untuk menaklukkan itu. Ya, bagaimana untuk mengatur waktu, bagaimana untuk membangun kebiasaan yang baik kembali dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sharing terkait dengan apa? Terkait dengan peran daripada rumah binaan itu, ya, terkait dengan bingkai sosialnya, ya. Maka dari itu, ya, saya menyerukan kepada teman-teman yang mengikuti seminar pada siang hari ini, ya, kuatkan tekad, silahkan gali lebih dalam tentang rumah hiwar khususnya, karena khusus untuk mahasiswa baru ya. Kalau yang saya kira mereka sudah, dan pun untuk yang Indonesia satu-satunya rumah kepembinaan di Mesir yang selain yang ada di Mediator ya, yang memang kita buka untuk mahasiswa baru, yang mana nanti ketika kalian mendaftar di rumah hiwar, maka sampai ke Mesir kalian langsung bisa masuk ke satu-satunya rumah pembinaan yang menawarkan itu adalah rumah hiwar. Maka dari itu ya teman-teman, ya, silahkan kuatkan tekad, gali terus kembali tentang rumah hiwar. Setelah kuatkan tekad, segera mendaftar karena kuota terbatas, ya. Dan jangan lupa, ya, setelah teman-teman mantap, ada yang fokus ke makosid, tapi itu tidak untuk maba yang ilmu makosid, karena yang lebih banyak dibutuhkan untuk mahasiswa baru adalah ilmu alatnya, ya kan? Kemudian juga ada bahkan program pasatafid yang di Indonesia misalnya sudah apa namanya menyelesaikan atau punya tabungan hafalan Al-Quran dan di Mesir ingin memungkinkannya kembali, itu rumah hiwar juga ada. Jadi teman-teman semuanya, ya, silahkan gali, informasi sudah bisa diakses di media sosial rumah hiwar, gali lalu kemudian ajak. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'an. Barangkali itu, terima kasih semuanya. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron Ustaz Saifullah. Ya. Gimana kalian? Alhamdulillah kita udah dengar nih pemaparan yang sangat menarik dari Ustadz kita, yakni tentang bingkai sosial gitu yang ada di Mesir khususnya. Nah, tentunya kita kemudian bertanya, kenapa sih Rumah Hiwar memilih untuk membahas ini di samping bingkai keilmuan itu tersendiri? Tentu tujuannya tidak lain tidak bukan, satunya adalah untuk membantu teman-teman Hiwar sekalian gitu. Sebagaimana yang disebutkan Ustadz Milah tadi, bahwa Al-Qahiro ini ketika kita tidak bisa menaklukkannya, maka kita yang akan ditaklukkan oleh Kairo ini sendiri. Jadi hadirnya rumah binaan, salah satunya rumah hiwar, insya Allah untuk membantu teman-teman sekalian, kawan hiwar, menaklukkan Kairo ini dan menaklukkan keilmuan yang ada di Al-Azhar khususnya. Jadi kami udah share ya ke teman-teman hiwar sekalian di grup webinar link untuk ebook dari Rumah Hiwar. Di situ ada link untuk ebook Rumah Hiwar Mukim, Rumah Hiwar Non Mukim, dan Rumah Hiwar Pasca Tahfidz. Nah, jadi silakan dibaca dan juga di-share ke khususnya yang di Indonesia. Nah, karena Rumah Hiwar ini satu-satunya rumah binaan yang menerima mahasiswa baru. Gitu. Jadi silahkan di-share infonya untuk teman-teman yang ada di Mesir maupun yang ada di Indonesia. Baik, mungkin dengan pemaparan materi tadi udah ada pertanyaan ya di benak teman-teman sekalian. Silahkan disimpan dulu, catat dulu. Kita dengarkan dulu materi kedua kita sebelum kita masuk sesi jawab. Ustaz Sri yang akan membahas peran rumah binaan dalam bingkai keilmuan. Mungkin itu saja, tidak memperpanjang waktu, kepada Al-Ustadz Hengki, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati di sini ada Ustadz Ahmad Saiful Millah, dan juga terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan, dan pada teman-teman semuanya yang insya Allah akan bisa merasakan bagaimana menempuh pendidikan di Al-Azhar Syarif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi wahabal ummata ulama yunafihuna an sahihiddin wa yubrizuna al-haqqa fil alamin. Wa aqama fil ardi ma'ahida li hifdhi syar'il hakim wa kadaba lahal baqa'a fil khalidin. Wa hafidhaha bi hifdhihi al-karim wa ja'ala al-azhar syarif qiblatan lil ilmi wal ulama'i fil alamin. Wa qabsan min anwaril islami wa manaratin li ahli al-ilmi wal irfan fi khidmati warasati Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Maka di sini ada sebuah nikmat yang sangat agung dan sangat luar biasa, yaitu adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Kita tahu bahwa Al-Azhar merupakan kiblatnya ilmu, minal masyariqi ila magharibiha manaratan lil ilmi wal ulama. Al-Azhar merupakan suatu berkah, suatu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan di tengah-tengah umat manusia, yang Allah hadirkan di tengah-tengah umat Islam, dan khususnya adalah para thulabul ilmi syar'i. Yaitu setelah runtuhnya Baghdad, maka Allah hadirkan Al-Azhar, yang mana dulu yang memegang keilmuan adalah Baghdad, kemudian dilanjutkan oleh Kalau kita ingin menempuh suatu pendidikan, kalau kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita perlu adanya tempat yang terbaik untuk bisa menjadi seorang dokter. Kalau kita ingin menjadi seorang insinyur, maka kita juga perlu memilih tempat terbaik untuk bisa menjadi seorang insinyur. Begitu juga dengan bisnis, begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ataukah profesi yang lainnya. Maka di situ ketika kita ingin menjadi seseorang yang pakar di dalam ilmu hadis, kita ingin menjadi seseorang yang pakar di dalam ilmu fikih, kita ingin menjadi seseorang yang pakar di dalam ilmu bahasa, ilmu lughah, maka kita perlu mencari tempat yang terbaik di antara tempat yang terbaik dan ulama. Al-Azhar sudah terkenal dari sejak zaman ke zaman, bahkan para guru-guru kita di Indonesia sangat betul mengenal dengan Al-Azhar Asy-Syarif. Mungkin kita yang belum mengenal Al-Azhar, padahal kita sering membaca kitab-kitab dari para ulama Al-Azhar. Kita membaca fikihnya juga dari karya dari Al-Imam Al-Bajuri, yang mana itu adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Kita membaca fikihnya, kita membaca usul fikihnya, kita membaca ilmu nahwunya, itu juga dari para ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Maka ketika antum hadir di Al-Azhar, antum akan mengenal para ulama-ulama tersebut. Maka Al-Azhar tentu sangatlah pantas untuk menyandang gelar, yaitu adalah Ka'bahnya, atau Ka'bah kedua setelah Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Apabila Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah merupakan kiblatnya orang untuk menunaikan ibadah, kiblatnya orang untuk menunaikan sholat, maka Al-Azhar Asy-Syarif merupakan Ka'bah ataukah kiblat kedua untuk menuntut ilmu,
pendidikan agama Islam. Karena Al-Azhar tidak pernah diragukan dari zaman ke zaman telah mengeluarkan, telah mencetak ribuan para ulama dan masyayikh. Di antaranya ada Al-Imam As-Suyuti, kita tahu itu. Ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Iraqi, Imam As-Sakhawi, Al-Imam Al-Badruddin Al-Aini, Al-Imam Al-Qalqashandi, Al-Imam Syekh Khalid Al-Azhari, Syekh Al-Bajuri. Di akhir kita ada Syekh Ali Jum'ah. Di sana ada Syekh Sya'rawi, Syekh Ahmad Tayyib, dan para masyayikh-masyayikh lainnya. Kita tahu akan kemuliaan dan keilmuan dari para masyayikh dan juga di Al-Azhar Asy-Syarif. Selain dari ulama-ulamanya yang begitu masyhur dengan karya-karyanya, maka Al-Azhar juga menyediakan ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada para talibul ilm. Di antaranya Al-Azhar daripada yang di situ diisi oleh para ulama-ulama kibar Al-Azhar Asy-Syarif yang mensyarahkan kitab-kitab turas. Jadi tidak ada kitab kontemporer yang disyarahkan di dalam Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Di Al-Azhar Asy-Syarif, di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif itu disyarahkan kitab-kitab turas. Semuanya adalah kitab yang dituliskan oleh para ulama mutaqaddimin. Misalkan Ijazul Quran, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Baidawi. Kemudian dari usul fikihnya di sana dibacakan kitab-kitab, misalkan Al-Luma, misalkan di sana ada Al-Minhaj, di sana ada Nihayatus Sul, di sana ada kitab Ashbah wan Nadhair di dalam qawaid fikihnya. Di dalam fikihnya kitab-kitab yang seperti Al-Iqna, kemudian ada syarah-syarah dari madhab. Kita ada 4 madhab yang disyarahkan dalam Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Ada madhab Al-Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, dan ada madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Di tempat manakah yang di situ diajarkan kitab turas dengan 4 mazhab? Kalau bukan di Al-Azhar Asy-Syarif. Di sisi lain, diajarkan juga kitab-kitab dari ilmu lughah, dari ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya. Al-idahnya disyarahkan. Bughiyatul idahnya disyarahkan. Talkhisul miftah disyarahkan. Al-mutawwal disyarahkan. Tasrif al-izzi disyarahkan. Syadhal arf disyarahkan. Tasrif muluki disyarahkan. Kemudian dari ilmu-ilmu yang begitu banyak, tentu kita akan terkadang kebingungan bagaimana kita bisa menghadapi semua ilmu yang begitu tinggi. Maka dari situ kita membutuhkan ada pengarah, kita membutuhkan ada yang membimbing kita untuk bisa sampai kepada para masyayikh. Di Jami Al-Azhar juga disediakan maqra'ah, disediakan qiraat, disediakan Al-Quran. Yang mana semuanya itu adalah gratis, tanpa ada bayar 1% pun di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian di luar dari Masjid Al-Azhar, di sana ada tempat, ada sebagian yang fokus kepada pengijazahan dan juga daurah yang singkat, daurah kilat. Ada sebagian yang mensyarahkan sebagaimana disyarahkan di Al-Azhar. Maka ketika kalian datang ke Al-Azhar bisa menuntut ilmu dengan para masyayikh, kalian pun pulang juga bisa membawa para asanid, membawa asanid dari para masyayikh. Bagi teman-teman yang nantinya ingin menjadi seorang yang pakar di dalam fikih, ingin menjadi seorang mufti, maka Al-Azhar menyediakan Darul Ifta' Misriyah. Juga di situ diajarkan bagaimanakah seseorang bisa berfatwa, bagaimanakah seseorang memahami kaidah dan bagaimana mempraktikkan daripada kaidah-kaidah usuliyah, kaidah fikhiyah dan lainnya. Tetapi yang tidak kalah menarik lagi adalah Jami'atul Azhar. Al-Azhar Asy-Syarif memiliki kampus, yang mana kampus ini adalah tempat yang menjadi sandaran kita dalam kehidupan kita di Al-Azhar ataukah di Mesir.
Karena tanpa jamiah tentu kita tidak bisa hidup di Mesir. Karena kita akan mendapatkan tasdik, kita akan mendapatkan ifadah untuk bisa mendapatkan visa kehidupan, kita adalah dari Al-Azhar, dari Jamiatul Azhar Asy-Syarif, yaitu dari university, dari kampus. Di sana ada lughah al-Arabiyah dengan tarikh wal hadarahnya, dengan amnya ataukah jurusan yang amah, tarikh amah, ada tarikh wal hadarah, kemudian ada fakultas syariah wal qanun yang menyediakan syariah Islamiyah. Di sana ada fakultas usuluddin yang menyediakan 4 takhasus, yaitu adalah tafsir, hadis, akidah, dan juga dakwah Islamiyah. Di sana ada dirasah Islamiyah wal Arabiyah yang menyediakan berbagai keilmuan yang ada di dalamnya, yang menggabungkan antara 3 fakultas atau 4 fakultas, yaitu ada Syariah Islamiyah, Usuluddin, Lughah Arabiyah, dan Kuliah Tarbiyah. Dengan adanya pendidikan, fasilitas pendidikan yang Al-Azhar berikan kepada kita yang begitu banyak dan luasnya, maka hal yang sangat sulit bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu itu. Bagaimana kita bisa memanajemen daripada waktu yang kita ada. Bagaimana kita bisa sampai kepada para masyayikh. Karena yang menjadi problem kita adalah ketika kita sampai di bumi Al-Azhar, ternyata mustawa kita jauh di bawah daripada para masyayikh. Maka kita perlu adanya tangga untuk bisa naik sampai kepada level para masyayikh untuk menuntut ilmu. Jadi untuk bisa sampai level tolibnya ataukah murid-muridnya dari para masyayikh, itu kita membutuhkan tangga. Maka dengan demikian, Rumah Hiwar menyediakan fasilitas kepada teman-teman ketika sampai ke bumi Al-Azhar itu tidak kebingungan. Kemana saya harus berjalan? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Saya tidak tahu. Terlebih lagi yang ke sini tidak punya senior. Nah, seperti saya dulu ketika sampai di sini tidak ada senior. Maka bingung mencari kemana? Saya harus kemana? Ke kanan, ke kiri, ke belakang? Saya tidak tahu. Maka antum ketika sampai ke bumi Mesir, kemudian bergabung dengan Rumah Hiwar misalkan, maka antum mendapatkan seseorang yang akan menuntun bagaimana kamu harus bisa memahami ilmu nahwu, bagaimana kamu bisa memahami ilmu sharaf, bagaimana kamu bisa memahami ilmu mantiq, bagaimana kamu bisa memahami ilmu balaghah, bagaimana kamu bisa memahami ilmu arud, bagaimana kamu itu menjaga hati, jiwa sebagai talibul ilm, bagaimana adabnya sebagai talibul ilm. Maka di sini sangat penting peran rumah binaan untuk bisa membawa kita kepada jalan yang terbaik untuk bisa sampai duduk di depannya para masyayikh Al-Azhar Asy-Syarif. Jangan kemudian kita merasa, saya sudah biasa ini itu. Tidak. Keadaan di Mesir dengan di Indonesia berbeda. Kondisi tempat berbeda, lingkungan berbeda, keadaan berbeda, keilmuan pun juga berbeda. Walaupun masyayikh itu mensyarahkan kitab yang mubtadi, misalkan Matan Al-Ajrumiyah, tapi syarahannya itu bukan lagi levelnya para mubtadiin. Levelnya mubtadiinnya kita maksudnya. Tetapi itu adalah level mubtadiinnya para masyayikh. Jadinya kita membutuhkan yang namanya adalah tangga untuk bisa sampai kepada para masyayikh di dalam keilmuannya. Jadi tidak mungkin kita akan bisa berjalan dengan begitu cepat kecuali kita akan mendapati namanya adalah seorang guide atau penuntun untuk kita bisa sampai ke sana. Sama halnya ketika antum misalkan belum pernah sama sekali pergi ke Bromo, tapi antum mencari jalan sendiri, maka pencarian jalan antum itu akan bisa tersesat ke kanan, ke kiri, nanti akan ke sana kemari, walaupun nanti akan bisa sampai, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Sama halnya dengan di Al-Azhar. Kalian berjalan sendiri, kalian akan membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun untuk mencari itu
itu semua. Temukan, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Bahkan sampai LC belum menemukan jalannya. Tetapi kalau antum misalkan dari sejak awal sudah berpegang, sudah ikut dengan para senior yang ada, meminta bimbingan atau mendapati pegangan, maka antum akan ditarik, akan diarahkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Beliau-beliau itu menyampaikan kepada adik-adiknya, itu sudah dari puluhan tahun di dalam mengarungi dunia keilmuan, di dalam perjalanannya, pengalamannya di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian kalian hanya mendengarkan itu dalam waktu sekejap, mungkin 1 jam, 2 jam. Sehingga apa? Sehingga antum bisa meringkas waktu 10 tahun menjadi 1 jam. Dan dari situ antum bisa mendapati faidah. Sama halnya, ketika kita belajar di depan masyayikh, kita kadang masih belum paham. Kemudian kita pulang harus mudzakarah lagi. Kita kemudian harus mengulang lagi, menghafal lagi. Tetapi ketika antum misalkan bergabung, ketika antum misalkan belajar kepada senior, maka senior itu mencoba untuk mencari cara bagaimana bisa ini disampaikan kepada teman-teman dengan cara yang sangat mudah dan dalam waktu yang singkat. Berarti antum meringkas waktu yang begitu lama yang dilakukan oleh para generasi-generasi awal dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Dengan kita mendapatkan keilmuan, dengan kita mendengarkan. Maka ketika antum sudah saatnya, misalkan 1 tahun di Mesir, ketika antum 1 tahun di Mesir, misalkan bergabung dengan Rumah Hiwar, antum mendapatkan berbagai keilmuan dan juga pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan melalui seminar-seminar yang akan disampaikan. Maka di situ antum ketika selesai dari Rumah Hiwar pun akan terbuka wawasan yang lebih luas. Bagaimana saya harus berjalan, saya harus kemana ini, antum sudah mendapatkan jalan, antum sudah mendapatkan peta, sudah mendapatkan manhaj, sudah mendapatkan metodologi bagaimana harus belajar. Tetapi kalau harus mencari sendiri melalui pencarian, itu sama saja antum mengulang kisah lama, mengulang cerita lama yang sudah dilalui para senior-senior. Kenapa harus mengulang cerita? Kenapa enggak melanjutkan cerita yang sudah ada? Bukankah kalau melanjutkan cerita yang sudah ada itu akan lebih bagus dan akan mendapatkan inovasi-inovasi baru? Itu lebih baik daripada kita harus mengulang cerita. Karena kalau kita mengulang cerita, maka kita akan sama. Jadi setelah 3 tahun, 4 tahun kita baru mendapatkan. Tapi kalau kita melanjutkan, maka dalam waktu singkat kita mendapatkan itu, kemudian kita akan menambah dengan hal-hal yang baru. Maka itulah pentingnya kita bergabung dengan rumah binaan. Karena di situ kita akan terlatih dan juga bi'ah ataukah di sini misalkan di Indonesia itu giatnya Masya Allah luar biasa, tapi sampai di sini lost. Kenapa? Karena bi'ah ataukah lingkungan dia tidak dapati dengan yang baik. Tetapi ketika di rumah binaan akan selalu ada evaluasi, akan selalu ada peringatan, dan selalu akan diawasi. Bagaimana kamu belajar, kamu harus menghafal ini, kamu harus menghafal itu. Sedangkan mereka kalau di luar, siapa yang akan menuntut mereka untuk menghafalkan matan al-ajurumiyah? Siapa yang akan menuntut mereka menghafalkan alfiyah? Siapa yang akan menuntut mereka menghafalkan matan sulam munawwarah? Siapa yang akan menuntut mereka menghafalkan Quran? Siapa yang akan menuntut mereka menghafalkan tajwid, menghafalkan jazariyah? Nggak ada tuntutan-tuntutan itu. Dan kita nggak boleh munafik. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu kalau nggak dituntut, kita nggak mau melakukannya sendiri, kecuali beberapa orang. Karena beberapa orang itu, dia itu kalau tidak dituntut malah bisa berjalan. Tetapi banyak di antara kita adalah ketika itu tidak ada tuntutan, maka kita akan terlena. Dan dalam kesempatan ini, yaitu bergabung dengan Rumah Hiwar merupakan kesempatan yang emas bagi teman-teman untuk bisa mengisi waktu-waktu di awal ketika sampai di bumi Mesir dengan keilmuan-keilmuan yang dalam standar tertentu yang kemudian antum akan segera bisa
duduk dengan para masyayikh, dengan antum bisa akan membaca kitab dengan para masyayikh. Itulah kenikmatan antum bisa bergabung dengan rumah-rumah hiwar. Dan kami sangat berharap, teman-teman itu sangat berharap bahwasanya tidak ada satupun di antara teman-teman yang sampai ke bumi Al-Azhar kemudian pulang dengan tangan kosong, ataukah mereka harus bingung ke sana kemari mencari ini mencari itu. Maka semampu kita, semampu kami semuanya untuk bisa memberikan fasilitas dan memberikan solusi bagaimana teman-teman itu ketika sampai ke Mesir, sampai ke Al-Azhar, itu bisa mumpuni di dalam keilmuannya, berkualitas di dalam keilmuannya, kemudian kembali ke bumi Indonesia akan menyampaikan keilmuan Al-Azhar dengan sebaik-baiknya dan dengan sebaik-baiknya insya Allah, dengan kualitas yang terjamin. Karena kita tahu ada banyak sekali dari para lulusan-lulusan Al-Azhar yang mana itu menjadi pandangan yang buruk oleh masyarakat dikarenakan tidak bisa ini, tidak bisa itu misalkan. Oleh sebab itu kita menjaga, sama-sama menjaga Al-Azhar agar tetap dipandang baik di mata masyarakat, dan memang Al-Azhar tetap terbaik, tetapi bagaimana kita bisa menjaga para generasi-generasi setelahnya dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan hiwar sekalian, udah kita sebagaimana yang sudah kami share di grup webinar, itu profil atau CV dari kedua pemateri kita ini, bahwa Ustadz Hengki ini merupakan pembina umum nantinya dari Rumah Hiwar. Jadi dengan banyaknya pengalaman beliau selama menyelami keilmuan yang dari Al-Azhar ini, insya Allah akan ditransfer langsung pada teman-teman yang nantinya bakalan join langsung di Rumah Hiwar gitu. Jadi insya Allah teman-teman ketika sampai Mesir itu nggak akan bingung lagi gitu, mau mulai dari mana belajar. Karena insya Allah kita punya asatiz yang hebat-hebat dan berpengalaman insya Allah di Rumah Hiwar. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu share dan kasih tahu ke teman-teman yang lain biar kita semua sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu ketika nanti sama-sama belajar di Al-Azhar Mesir. Baik, mungkin setelah mendengar materi dari Ustadz Engki tadi dan juga Ustadz Milah, semakin banyak sepertinya ya pertanyaan yang muncul di benak kawan hiwar sekalian. Maka dari itu mungkin udah juga masuk ini beberapa pertanyaan di via chat ya, beberapa pertanyaan dari teman sekalian. Jadi langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Insya Allah akan kita berikan kesempatan untuk pertanyaan sebanyak-banyaknya insya Allah, sesuai dengan waktu yang kita punya. Jadi kepada teman-teman mungkin kami utamakan yang ingin bertanya langsung boleh dihidupkan kameranya dan di-on-kan mic-nya sebelum kami membacakan pertanyaan yang sudah muncul di via Japri. Boleh yang mau bertanya langsung silahkan Ustadz, Ustazah sekalian. Ada Ustadz Azmi Putra Gayo. Assalamualaikum. Gimana Ustadz? Ingin bertanya? Boleh Ustadz. Suara saya kedengaran Ustadz. Allah. Benar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kayaknya kamera laptopnya kurang bagus. Oke. Ya, mohon bertanya kepada Ustadz Saiful Milah boleh, Ustadz Hengki juga boleh. Mau bertanya ini soal gimana kita itu ketika kita belajar nih di Kairo, kan Kairo penuh lingkungannya tuh bermacam-macam, Ustaz, seperti yang Ustadz jelaskan, seperti yang Ustadz Hengki jelaskan tadi. Nah, kita itu
tiba-tiba ada rasa ingin entah itu organisasi dan segala macamnya gitu. Cuman prioritas kita kan keilmuan Ustaz kan ya. Itu bagaimana cara menghandlenya. Kan Islam itu syumul ya, syumul. Entah di organisasi dan segala macamnya gitu. Haruskah kita meninggalkan organisasi dulu dan kita fokus di rumah binaan gitu. Atau bagaimana Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, saya punya teman di Kairo. Dia di Kairo pas maba dia tuh nggak ada senior, itu masalah yang disebutkan sama Ustaz Engki tadi. Kemudian dia terjun di organisasi katanya, terus mau balik lagi ke ranah keilmuan tuh agak kesulitan Ustaz. Nah malah dia itu nanti gabungnya ke bisnis karena di organisasi kan jumpa relasi-relasi bisnis katanya, jadi mutawif dan segala macamnya gitu. Dan itu kayak jadi saya ini kayak kehilangan arah katanya Ustaz. Bagaimana mengembalikan kehilangan arah itu saat itu sih yang jadi permasalahan terbesar Ya. sepertinya di Mesir saat ini. Syukuran Ustaz itu aja. Baik, Ustadz. Mungkin saya ulang lagi ya, Ustadz Azmi. Yang pertanyaannya yang pertama itu tadi Ustadz Azmi bertanya dengan dinamika sosial yang ada di Mesir ini gitu, berkemungkinankah untuk kita tetap berkegiatan di luar atau organisasi, di samping tujuan kita yang utama itu tetap keilmuan. Yang kedua itu pertanyaannya tentang beliau punya teman yang lama terjun di organisasi dan kesulitan untuk kembali ke jalan keilmuan gitu. Oke, saya dulu atau Ustaz Engki dulu nih? Boleh Ustaz, boleh. Ahlan. Saya dulu ya. Oke, baik. Ya, yang pertama tadi terima kasih pertanyaannya. Lalu terkait dengan pertanyaan ya, itu termasuk masalah yang klasik namun selalu terbaharukan gitu, karena setiap tahun akan masalah itu akan selalu ditanyakan ya. Saya sedikit sebelum menjawab ingin mengomentari terkait dengan pengalaman pribadi dari kawan Mas siapa tadi Azmi ya. Jadi saya teringat dengan sebuah hadis begini. Ada hadis yang mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Begitu. Jadi ada mata rantai kebaikan dan ada mata rantai keburukan. Hadis itu kontennya adalah tentang itu. Jadi katanya yang namanya kejujuran itu nanti akan mengantarkan kepada kebaikan. Orang kalau sudah jujur itu biasanya dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Nah kalau orang kok sudah mendapatkan atau melakukan kebaikan demi kebaikan, khalas ma'aluhu al-jannah, tempat kembalinya nanti surga. Sebaliknya orang yang berbohong ya, ini nanti akan memiliki efek dari kebohongan itu, yaitu apa? Fujur itu hal-hal yang melanggar syariat, ya dosa dan lain sebagainya. Ya. Wa innal fujur, dan kalau orang sudah melakukan hal-hal keburukan seperti itu, ma'aluhu annar yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada neraka. Jadi mata rantai kebaikan dan keburukan itu ada. Ya. Saya teringat hadis itu karena ya tadi dikisahkan kawan Mas Azmi yang sudah di Mesir, dan itu real realita. Jadi kalau orang nyampe ke Mesir misalnya, mahasiswa baru sampai ke Mesir, dia masuk ke sebuah organ itu akan mengantarkan dia ke jenjang selanjutnya yang dia dapat di organisasi. Ya, ada mata rantai kehidupan di situ sebenarnya. Dia di organisasi ketemu dengan orang yang visi misinya adalah misalnya ya bisnis dia, dan semesta itu mendukung dia untuk ke bisnis pada akhirnya. Nanti pas dia bisnis dia akan ketemu dengan orang-orang yang level bisnisnya naik, terus dia akan naik. Jadi mata rantai itu atau mata rantai yang dari awal
boleh dikatakan tidak berhubungan dengan ilmu, itu malah justru ya akan semakin menjauhkan dengan ilmu. Ya. Sebaliknya, kalau dari awal misalnya ya, teman-teman sampai ke Mesir langsung ya memiliki lingkungan yang produktif dan yang membantu dalam masalah keilmuan, ya. Nanti di lingkungan itu teman-teman akan ketemu dengan senior-senior yang senang dengan ilmu, yang senang dengan talaki, misalnya. Ya, nanti itu akan membuat teman-teman ikut talaki. Ketika teman-teman ikut talaki di Masjid Azhar atau di Madiafah begitu, nanti di situ teman-teman akan ketemu dengan, oh ternyata senior-senior saya atau yang rajin talaki mereka juga rajin kuliah juga ya. Akhirnya teman-teman akan dibawa ke kuliah. Akhirnya teman-teman jadi ke kuliah, rajin kuliah, menikmati diktat-diktat kuliah dan seterusnya. Terus begitu, yang pada akhirnya teman-teman akan selesai ya belajar di Mesir dan akan membawa banyak panenan ilmu begitu. Harus pulang ke tanah air, awalnya adalah tahun pertama kalian di Mesir. Hulunya adalah tahun pertama kalian di Mesir. Hilirnya ya nanti, yang kalian panen setelah selesai belajar di Mesir. Hulunya itu ada di Mesir. Maka dari itu, tahun pertama teman-teman di Mesir ini sangat penting dan akan menentukan bagaimana teman-teman ke depan di Mesir. Alas, ya. Maka dari itu, ya, saya kira dunan niqash, ya, tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa kita ke Mesir teman-teman niat itu untuk belajar. Disitulah pentingnya ketika teman-teman sampai ke Mesir nanti bergabung dengan akan bertemu dengan kawan-kawan yang satu visi dan misi dalam belajar, ya bertemu dengan para senior-senior yang akan mengawasi, membimbing dan mengajar. Yang mana lingkungannya seperti itu nanti akan ditanamkan cinta ilmu. Alas, kalau sudah dari awal cinta ilmu nanti akan dibawa ke hal-hal positif lain lagi. Terus akan ada mata rantai kebaikan. Insya Allah nanti nggak sadar 4-5 tahun tiba-tiba teman-teman sudah siap pulang dengan membawa panen ilmu dari Al-Azhar, kan begitu. Ya, jadi ada mata rantai kebaikan dan ada mata rantai keburukan, ya kan? Nah, adapun ini hal pertama. Hal kedua, adapun terkait dengan apa tadi itu ya, kita harus organisasi ya atau tidak ya. Saya pribadi ya mengatakan bahwa organisasi itu penting, ya. Dan saya pribadi di Mesir itu juga berorganisasi, ya. Saya misalnya dari awal Mesir berorganisasi di PMIK, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Mesir. Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Bahkan saya menjadi kepala Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Kairo 2016-17. Ya kan? Kemudian di komunitas ya, kekeluargaan KSW, ya, itu komunitas untuk teman-teman dari Jawa Tengah dan DIY. Ya, saya ya, terus ikut organisasi di situ di bagian kepustakaan, kemudian juga terakhir paling tinggi saya menjadi apa namanya itu MPA, menjadi Dewan Penasehat dan Pengawas di organisasi kekeluargaan itu, ya. Dan sampai sekarang saya masih menjadi penasehat di beberapa organisasi-organisasi yang ada di Mesir, lingkungan mahasiswa Indonesia di sini, ya. Nah, yang pertama yang ingin saya garis bawahi, ada dua yang ingin saya garis bawahi terkait dengan organisasi. Yang pertama adalah organisasi itu penting, tapi belajar lebih penting. Alas, organisasi itu penting, tapi belajar itu lebih penting. Artinya apa? Betul, kita memang di dalam organisasi akan mendapatkan banyak hal-hal positif. Selain, ya, kalau tadi kawan antum itu mungkin kebetulan ketemunya dengan orang bisnis, akhirnya lanjutnya ke bisnis. Tapi kalau di organisasi itu kita misalnya ya ketemu dengan orang yang apa, atau kita di organisasi itu bagiannya adalah bagian keilmuan, maka la iskal. Dan kita butuh berinteraksi, butuh sosial, butuh kenalan, ya, butuh networking, dan itu salah satu kelebihan kita yang berada di Mesir adalah harus punya jaringan, harus memperluas pertemanan. Nah, itu kita dapatkan salah satunya di organisasi. Jadi tetap di organisasi itu ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi hal pertama yang ingin saya garis bawahi terkait organisasi adalah organisasi itu penting, tapi belajar lebih penting. Artinya kita harus tetap ya membuat ruang untuk organisasi. Nah, jadi teman-teman nanti ya memang paling tidak harus semacam menyediakan ruang waktu di tingkat berapa, tingkat kedua, tiga untuk masuk ke sebuah organisasi. Nah, kalau sudah masuk ke organisasi, saran saya, dan itu adalah catatan kedua dari saya,
Kalau masuk ke organisasi, masuklah di bagian yang mengupgrade keilmuanmu, begitu. Ya kan? Misalnya saya cerita, saya organisasinya di PMIK, perpustakaan. Nah, di situ saya berorganisasi plus keilmuan saya di-upgrade. Karena perpustakaan berhubungan dengan buku-buku. Jadi saya alhamdulillah hafal banyak buku-buku, kemudian isi daripada buku itu, review daripada buku itu ya. Dan sedikit mulai membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Kan mengupgrade keilmuannya. Kemudian di kekeluargaan juga saya bagian kepustakaan. Jadi mengupgrade keilmuannya. Kemudian di beberapa organisasi lain saya juga menjabat di bagian pendidikan dan keilmuan. Yang isinya agendanya misalnya bedah tesis, bedah buku, ya kan? Apa namanya itu, launching buku, terus project buat buku dan lain sebagainya. Nah, di senat mahasiswa juga sama ya. Artinya ya ketika kita masuk ke organisasi, masuklah ke bagian yang di situ keilmuan kita di-upgrade. Seandainya kamu ingin berorganisasi di PPMI, masuknya yang Menko 1, keilmuan atau keasharan. Kamu akan dapat link ke masai-masai ashar misalnya. Ya, kalau PPMI mengadakan acara wisuda, kamu jadi yang diutus untuk mengundang masai ashar. Sehingga bahasa kita terlatih, adab kita terlatih, kita akan bertemu dengan masai ashar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi catatan kedua saya terkait organisasi adalah masuklah di bidang yang akan mengupgrade keilmuan dan mengupgrade semangat, bukan malah menjatuhkan. Nah, gitu. Barangkali itu jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Barangkali Ustadz Hengki mau menambahkan, silakan. Begitu Mas Zaki. Ustadz, sebentar. Tadi kan saya ada nanya ya kan. Jadi teman saya tadi bagaimana kembali ketika udah terjun ke situ kembali lagi gitu ke jalan awal. Itu belum terjawab, Ustadz. Mohon. Oke, kalau ingin kembali betul, yang pertama memang sulit. Ya, memang sulit. Kalau sudah terlanjur masuk ke organisasi, maka lingkarannya di Mesir itu akan dengan orang-orang yang berorganisasi. Dan kalau dia sudah selesai di satu organisasi, kan dia dikenal oleh orang lain kan. Nah, orang lain itu dia melihat potensi kita di organisasi, maka dia akan narik kita di organisasi dia. Nanti kita di situ, terus kita selesai di organisasi kedua, nanti akan ada orang yang punya organisasi ketiga yang ingin narik lagi, dan begitu seterusnya. Jadi memang sulit untuk ingin kembali fokus kepada dunia belajar. Nah, akan tetapi itu akan bisa diatasi dengan mental pendobrak. Jadi kita harus punya mental ya yang kuat. Kita harus punya mental, saya mau tinggalkan ini, saya mau belajar. Gitu. Ya, jadi apa namanya, rasa sulit yang ada di dalam diri kawan antum itu, saya kira itu apa namanya, rasa sulitnya itu sulit ya. Tapi kalau mindsetnya dia ubah, bisa kemudian dibarengi dengan mental yang kuat, saya akan tinggalkan organisasi. Maka itu bisa. Dan saya punya kawan-kawan yang seperti itu. Dan di Rumah Hiwar angkatan tahun kemarin itu juga ada yang dia ya apa namanya masuk ke Rumah Hiwar itu karena dia kira itu adalah solusi yang tepat untuk ya selesai di dunia organisasi. Dan betul ya, dia masuk Rumah Hiwar itu ya akhirnya dia punya alasan untuk tidak bisa ditarik lagi ke organisasi-organisasi yang lain lagi. Dan masih banyak lagi saya punya kawan-kawan yang sudah terlanjur jebur gitu ke dunia organisasi, kemudian dia banting setir dan dia bisa. Ya, dan apa namanya kata antum tadi itu juga ya, sulit itu artinya bukan tidak bisa. Bisa. Tapi sekali lagi mindset harus diubah, mentalnya harus kuat dan diturunkan dalam bentuk aksi. Saya lepas ya lingkaran organisasi saya, lepas dalam arti bukan melepas penuhnya, saya nggak peduli dengan mereka, harus tetap dijaga. Pertemanan ya, networking harus tetap dijaga. Ya, hanya saja untuk terjun langsung dengan mereka lagi sudah tidak bisa. Saya mau fokus ngaji, saya mau kembali ke keilmuan, saya mau masuk ke rumah binaan misalnya, ke pembinaan misalnya, gitu. Dan saya di Rumah Hiwar dan sebelumnya juga di Rumah Syariah itu banyak mendapati mereka yang sedang melakukan banting setir, ya, yang tahun ketiga dan tahun keempat baru masuk rumah binaan karena tahun pertama dan kedua mereka sudah fokus ke organisasi dan mereka merasa sulit untuk kembali dengan diri sendiri ke dunia keilmuan. Maka dari itu ya solusinya sebenarnya salah satu hal yang akan membantu teman-teman bisa keluar dari dunia organisasi adalah masuk ke lingkungan keilmuan. Salah satunya di rumah-rumah kepembinaan yang di dalamnya sudah ada aturan
yang fokus intensif dalam belajar mengajarnya. Ya, barangkali itu. Baik, gimana Ustadz Azmi? Sudah cukup terjawab pertanyaannya? Ustaz Hengki tadi katanya mau nambahin. Mungkin boleh Ustadz, silakan ditambahkan. Ya, sedikit saya tambahkan. Jadi kalau saya itu adalah dari apa yang saya alami. Jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya bukan kepada yang teman antum, tetapi adalah kepada antum yang belum masuk. Jadi menjaga itu lebih baik daripada kita mengobati. Maknanya kalau antum melihat 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bukan menjadi kedutaan, bukan menjadi orang yang berkecimpung dalam dunia politik, bukan orang yang berkecimpung dalam dunia hal-hal yang sifatnya relasi kenegaraan, kayak begitu-begitu, atau antum fokusnya adalah kepada ilmu, antum inginnya suatu saat menjadi seorang mufasir yang handal, antum ingin menjadi seorang muhadis yang Masya Allah, menjadi orang yang pakar di dalam ilmu lughah, maka dari saat ini juga, antum harus takhallus dari segala hal yang sifatnya adalah mengganggu keilmuan. Karena dalam mustalah saya, itu mungkin berbeda dengan mustalahnya Ustadz Milah tadi. Kalau mustalah, suara saya bisa didengar? Bisa Ustaz, bisa. Oke. Dalam mustalah saya itu adalah yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, itu adalah yang ya misalkan organisasi itu bahasa saya adalah yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Maknanya kalau seandainya pun ada di dalam organisasi itu tentang keilmuan, maka itu berarti saya ambil atau saya katakan itu sebagai keilmuan, bukan saya katakan sebagai organisasi. Jadi organisasi yang saya masukkan adalah apabila itu memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Jadi kita ada berbeda sedikit masalah khilaf lafzi saja. Jadi begitu, kita harus melihat dalam diri kita, potensi kita itu ada di mana. Kita itu potensinya menjadi presidenkah, menjadi gubernur, ataukah menjadi kedutaan misalkan. Ya, kalau kita bukan menjadi duta, bukan menjadi yang seperti itu, fokusnya mau menjadi orang yang ahli di dalam ilmu tafsir, yang ahli di dalam ilmu hadis, maka antum punya umur hanya sebentar, antum punya umur hanya sekali, kesempatan antum belajar di Al-Azhar itu hanya sekali. Maka waktu itu gunakan sepenuhnya adalah untuk ilmu atau yang berkaitan dengan keilmuan. Maka antum akan merasakan apa yang namanya adalah kebahagiaan di atas ilmu. Syekh Muhammad Awwamah pernah menceritakan, dan salah satu dari ulama di Syam, itu ketika ada salah satu adik daripada Syekh itu sudah selesai belajar di Syam, ingin belajar ke Al-Azhar Asy-Syarif. Dikatakan oleh Syekh itu apa? Iya, boleh kamu belajar ke Al-Azhar, tapi kamu kembali ke negeri Syam hanya dalam dua keadaan. Hanya dalam salah satu di antara dua orang. Yaitu adalah rajulun alimul allamah atau rajulun jahil. Kalau kamu pulang ke negeri Syam, kamu ima menjadi seorang orang yang alim allamah, ataukah kamu menjadi orang yang jahil. Kalau alim-alim sekalian, kalau jahil-jahil sekalian, agar kamu tidak tersesat dan menyesatkan. Sebab ilmu itu kalau pertengahan, ilmu itu kalau hanya setengah-setengah, akan menjadikan yang sahih menjadi salah, yang salah bisa menjadi sahih. Berapa banyak terjadinya pertentangan antara satu dengan yang lain dikarenakan kurangnya ilmu. Oleh sebab itu, kalau kita sudah merasa bahwa ke depan saya adalah fokusnya di dalam dunia keilmuan, saya fokusnya adalah di dalam pendidikan, maka dari situ antum harus fokusnya adalah ke dalam dunia keilmuan. Kalau antum mau bicara tentang masalah relasi, kalau sudah memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang kuat, menulis kitab, maka antum akan mendapatkan relasi bahkan bisa dikatakan lebih banyak lagi. Karena orang-orang yang berhubungan dengan keilmuan itu yang akan mencari antum, dan antum akan mendapatkan itu. Antum akan sangat mudah sekali dikenal oleh para masyayikh.
Dengan sekejap antum akan mudah sekali dikenal dan diingat. Itu sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena itu tadi adalah keilmuan. Karena dengan pintu pertama, titik awal kita masuk itu adalah kita memilih dalam keilmuan, maka sampai ke depan semua akan berkaitan dan berhubungan dengan keilmuan. Maka diri antum yang bisa menjadi pembatas ataukah pagar kemana saya harus melangkah. Jadi kalau saya adalah menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah masuk, itu tadi, witing tresno jalaran soko kulino. Kalau sudah terbiasa di dalam organisasi, maka nanti akan sulit untuk bisa lepas daripada itu. Jadi, seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Hengki sama Ustadz Saifullah. Jawabannya saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya dikasih kesempatan, saya ingin bertanya satu lagi. Karena teman-teman sepertinya banyak juga yang ingin bertanya. Terima kasih, Ustadz. Baik, Ustadz Azmi, syukron. Mungkin kita beri kesempatan yang lain dulu ya. Mungkin ada teman yang lain yang ingin bertanya. Boleh, silahkan diaktifkan kameranya. Gimana kawan Hiwar? Mungkin kita lanjutkan pertanyaan yang ada di grup dulu ya. Jadi di grup udah masuk beberapa pertanyaan. Izin Ustadz Mila, Ustadz Hengki, di grup pertanyaan pertama mungkin boleh dijawab oleh Ustadz Mila atau Ustadz Hengki nanti. Yang pertama pertanyaan dari Ustazah Syarifah. Pertanyaannya, bagaimana cara Rumah Hiwar menyeimbangkan pelajaran di asrama dan di kuliah? Karena di kampus targetnya sendiri. Mungkin boleh dijawab Ustadz Mila atau Ustadz Hengki. Oke, baik. Yang pertama, bagaimana cara menyeimbangkan atau apa tadi? Cara apa? Cara menyeimbangkan pelajaran di asrama dan di kuliah, Ustaz. Di Rumah Hiwar dan baik. Yang pertama, materi di Rumah Hiwar dan di kampus itu nggak perlu diseimbangkan. Ya. Kenapa saya bilang nggak perlu diseimbangkan? Karena saling berhubungan. Ya. Misalnya begini, ya, di Rumah Hiwar itu materinya kan nahwu, sorof, balaghah, dan mantik. Kelas 4 materi atau dan ilmu arut. 4 materi ilmu ini itu semuanya itu dikaji di semua jurusan di kampus. Saya di jurusan syariah misalnya, di kampus ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan ada yang nggak ada berarti ilmu mantiknya. Tapi walaupun tidak ada pelajaran ilmu mantik untuk memahami materi-materi di syariah, khususnya di usul fiqh yang nasi di Nihayatus Sul, ya, Syarah Minhajil Usul karya Imam Isnawi, ya. Itu kita butuh ilmu mantik. Secara aplikatif kita butuh ilmu mantik, walaupun nggak ada pelajaran ilmu mantik. Apalagi yang di Usuluddin. Di Usuluddin juga sama, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan mantik. Mantik itu menjadi ilmu yang utama. Di Lughah dan di Dirosat, Fakultas Lughah dan Fakultas Dirosat Islamiyah, itu ada ilmu arut, yang mana ya itu nanti kajian-kajian di Rumah Hiwar. Justru malah akan membantu teman-teman di dalam menguasai diktat-diktat kuliah. Jadi tidak betul ya Rumah Hiwar punya target materi sendiri dan kampus punya materi target sendiri, ya. Tidak betul. Kenapa? Karena justru Rumah Hiwar itu menjadi perpanjangan tangan secara materi untuk memahami materi-materi yang ada di kampus. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau pertanyaannya berhubungan dengan materi yang harus diseimbangkan, jawabannya seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah terkait dengan waktu, karena Rumah Hiwar punya manajemen waktu dan kampus juga punya waktu. Kita harus masuk ke kampus untuk mengikuti perkuliahan atau di daurah lughah atau punya waktu ngaji dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan manajemen waktu, ya, saya kira teman-teman sudah bisa melihat di poster-poster di Rumah Hiwar bahwa kajian kita dilakukan pada sore hari. Dan biasanya kegiatan kampus, ngaji itu ya di pagi hari sampai ya sekitar sore lah begitu. Ada beberapa yang bertabrakan. Kalau kampus saya kira nggak bertabrakan. Ya, kalau ngaji yang kadang sering kali bertabrakan. Nah,
nanti akan kita anjurkan bagaimana agar ya teman-teman untuk memilih kajian dan berangkat ke kampusnya adalah untuk yang jam pagi sampai sore. Nah, sore nanti di rumah hiwar. Jadi teman-teman akan dapat materi di rumah hiwar penunjang di kampus dan di dunia Talaki. Ya, teman-teman juga tetap bisa mengikuti dunia perkuliahan dan ngaji. Jadi teman-teman akan dapat dua, ya, akan dapat dua sekaligus, dan itu akan sangat bagus sekali saya kira buat teman-teman semuanya. Ya, barangkali begitu. Baik, syukron Ustadz Mila atas jawabannya. Oh. Ini Ustadz Riza Ahmad apa bertanya? Boleh dicek Ustadz Riza Ahmad. Baik, mungkin jika tidak ingin bertanya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari grup ya, ini ada dari Ustadz Ahmad Nurhadi dan Vina. Pertanyaannya, bagaimana rutinitas sehari-hari di rumah hiwar dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apakah ada seperti dan berapa lama jenjang pengajaran di rumah hiwar? Apakah rumah hiwar membimbing kita sampai lulus? Mungkin maksudnya lulus kuliah. Mungkin itu Ustaz boleh dijawab Ustaz Hengki atau Ustaz Mil. Mungkin Ustaz Hengki boleh dijawab Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana rutinitas sehari-hari di rumah hiwar? Dan berapa lama jenjang pengajaran serta apakah rumah hiwar membimbing kita sampai lulus? Ya. Berkaitan dengan yang dimulai itu adalah dimulai dari sebelum fajar ya. Kegiatan rumah itu dimulai dari sebelum fajar, yaitu dengan sholat tahajud, kemudian sholat fajar, sholat subuh. Setelah sholat subuh adalah setoran hafalan, ya, setoran hafalan. Kira-kira sampai syuruk ataukah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian nanti akan dimulai kegiatan pembelajaran, itu adalah sore hari. Sore hari itu terkadang ada 2 jadwal ataukah 1, jadi tergantung dengan keadaan yang waktu itu. Jadi di situ ada 2 materi. Kemudian nanti maghrib, jadi setelah maghrib kalian ada bacaan wajib. Nanti ada bacaan wajib, kemudian di malam hari kalian ada mudzakarah. Jadi ada bacaan wajib, ada mudzakarah. Yang mana mudzakarah itu adalah memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk murojaah tentang apa yang sudah dipelajari. Dan di sisa waktu-waktu yang ada, itu kalian bisa gunakan untuk murojaah kitab-kitab yang lain, ataukah materi-materi yang sudah diajarkan yang lainnya. Baik itu yang misalkan didapati dari perkuliahan, ataukah dari asatid lainnya. Maka dari situ teman-teman bisa menggunakan waktu seefisien mungkin, kemudian bisa menghafal, tidak kalah rutinnya dan juga baiknya. Di situ kalian akan dituntut untuk menghafalkan jurumiyah, kemudian sulamun awroknya, dari jazariyahnya, kemudian ada tuhfatul ikhwan. Di sana ada nanti Al-Qur'annya juga ada tuntutan walaupun tidak banyak. Kemudian bagi yang sudah menyelesaikan target, maka teman-teman akan bisa melanjutkan dengan menghafalkan Alfiyah Ibni Malik, ya, menghafalkan Alfiyah Imam Ibni Malik. Berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Nanti kalau ada yang kurang nanti bisa disampaikan oleh beliau Ustaz Mila. Kemudian apakah rumah hiwar itu akan menemani teman-teman sampai akhir? Sebenarnya bisa dikatakan bisa menemani sampai mendekati akhir apabila dilakukan atau diikuti dengan secara berturut atau berurutan gitu. Misalkan di awal tahun itu ikut rumah hiwar mukim, kemudian di tahun keduanya ikut rumah hiwar non mukim misalkan, kemudian atau di tahun keduanya ikut rumah hiwar pasca tahfiz.
Jadi di rumah hiwar pasca tahfiz itu adalah bagi teman-teman yang sudah hafalannya minimal adalah pernah setoran 15 juz. Kemudian nanti di situ akan mempelajari berkaitan dengan ulumul Quran, tafsirnya, dan tajwidnya, dan sebagainya di rumah pasca tahfiz. Dan memungkinkan, karena di situ adalah fokusnya untuk memungkinkan Al-Qur'annya dan juga tafsirnya. Baru setahun selesai bisa mentahfiz, bukan bisa kalian bisa bersama dengan rumah hiwar mendekati kelulusan. Maka diberikan waktu setahun untuk mengembara dan mencari tambahan yang lebih lagi. Begitu. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Ustadz Mila, Ustadz. Oke, saya kira tadi Ustadz Hengki sudah menyampaikan detail ya. Nah, jadi untuk ini saja sebagai catatan terkait dengan kegiatan rutinitas dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya, silahkan teman-teman cek di Instagram di Rumah Hiwar. Ya. Di sana sudah kita post terkait rutinitas di Rumah Hiwar. Ya. Yang dihafalkan apa saja, ya, kemudian dari jam berapa, ya, kemudian kitabnya apa saja, dan begitu seterusnya, ya. Jadi secara lisanan sudah disampaikan oleh Ustadz Hengki, ya. Secara kitabatan silahkan langsung dikunjungi Instagram Rumah Hiwar, ya. Informasinya di sana lengkap, atau di buklet yang sudah kita buat itu ada 3 program, nah, gitu. Ya, gitu Mas Zaki. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Mungkin apakah memungkinkan satu pertanyaan terakhir Ustadz? Ya, tidak ada masalah. Boleh, baik. Ada pertanyaan Ustadz, mungkin jadi pertanyaan terakhir, yakni tentang kenapa harus ada rumah binaan khusus untuk mahasiswa Indonesia, sedangkan di Mesir sudah banyak halaqoh para masyaikh. Mungkin itu Ya, jawabannya adalah 2 poin inti yang saya sampaikan dan Ustadz Hengki sampaikan tadi. Jawabannya adalah 2 poin inti dari materi saya dan materi Ustadz Hengki, kalau teman-teman mengikuti dengan baik. Yang pertama adalah, poin inti dari saya adalah seringkali semangat untuk ngaji dan belajar dengan Masyaikh Azhar itu tidak dibarengi dengan manajemen yang baik, tidak dibarengi dengan idarah. Ya. Dan ya, sekali lagi, semangat saja tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Teman-teman butuh energi dari kawan-kawan sekitar, butuh pembiasaan dengan lingkungan di Mesir, ya kan? Sehingga kita butuh dengan rumah kepembinaan seperti Rumah Hiwar. Itu satu poin pertama dari materi saya. Poin keduanya adalah poin inti juga yang disampaikan oleh Ustadz Hengki. Yaitu apa? Yaitu ya, materi-materi yang sering kali disampaikan oleh Masyaikh Azhar, kajian-kajian mereka di Madyafa atau di Masjid Azhar, levelnya seringkali tidak cocok dengan level keilmuan kita. Sehingga ketika kita ngaji duduk langsung dengan Masyaikh Azhar, kita tidak paham dengan yang beliau-beliau sampaikan. Ini maksudnya apa materinya ini? Ya kan? Itu disebabkan karena ya kita yang belum siap dengan level keilmuan kita. Ya. Maka dari itu kita butuh rumah-rumah pembinaan untuk membekal catatan dan ada gap keilmuan antara para masyaikh dengan kita, ya kan? Saya sering menganalogikan bahwa ta'amul kibar sumus sighar, makanan untuk orang dewasa itu adalah racun untuk anak kecil, untuk bayi. Ya, misalnya bayi yang berumur di bawah 1 tahun, kemudian kita beri makan bakso, sate, ya kan? Jangan bakso sate, pisang lah misalnya. Itu saja bisa jadi racun buat anak kecil. Ya, karena anak kecil itu belum bisa menerima makanan-makanan yang berat seperti itu. Nah, sama ya dengan masalah keilmuan yang didapati di lingkungan Mesir, bahwa ya dari aspek keilmuan kita ini seringkali masih seperti anak bayi. Ya, sedangkan Masyaikh Azhar ketika ngaji itu kan seperti memberikan makan. Nah, makanan yang mereka berikan itu adalah makanan untuk orang dewasa.
Sehingga kalau kita ngaji dengan beliau-beliau malah jadi racun. Artinya kita tidak paham, akhirnya kita loyo, akhirnya kemudian kita merasa tidak pantas, kemudian overthinking, insecure, stres, nggak jadi belajar. Begitu. Maka dari itu kita butuh ya lingkungan dan rumah-rumah kepembinaan seperti ini. Ya, walaupun banyak halakoh ngaji-ngaji talaki yang tersedia di Al-Azhar. Nah, begitu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Milah dan Ustadz Hengki. Teman-teman sekalian, kawan hiwar, karena di sini waktu juga sudah mendekati pukul 12 dan kebetulan kita sebentar lagi akan melaksanakan Jumat di sini waktu Mesir. Maka bisa kita simpulkan dari kedua pemateri kita yang hebat tadi bahwa intinya semangat itu yang namanya manajemen, butuh lingkungan yang baik untuk kesuksesan belajar kita di Umi Kinanah ini. Dan realitanya mahasiswa Indonesia itu belum semuanya mampu untuk langsung belajar dan duduk di kakinya para masyaikh, langsung menimba ilmu dengan para masyaikh. Jadi kita butuh jembatan untuk menuju keilmuan-keilmuan yang disampaikan oleh para masyaikh itu. Salah satunya adalah dengan hadirnya rumah binaan. Maka disinilah peran rumah binaan dalam bingkai keilmuan dan sosial gitu. Maka dari itu teman-teman sekalian silahkan di-share informasinya tentang rumah hiwar khususnya, yang mana tahun ini kami memiliki 3 program, yaitu ada rumah hiwar mukim, rumah hiwar non-mukim, dan rumah hiwar pasca tahfidz. Segala informasi untuk lengkapnya insya Allah akan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan adakan sesi foto bersama ya Ustaz. Mungkin teman-teman boleh dihidupkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada operator mungkin boleh dipersiapkan. Mari kita mulai sesi foto bersamanya ya teman-teman semua. Oke, mohon dibuka dulu kameranya. Masih ada yang belum. Ahmad, Ustazah Syarifatul Aini. Dimention kan? Ustazah Fatimah Zuhur. Kita foto dulu. Boleh Ustadz Ahmad Nur Hadi, kita foto dulu sebentar sebagai dokumentasi. Ayo dimulai, Mbak Aska. Siap. Oke, akan saya screenshot. Ini yang belum menyalakan, belum membuka kamera berarti nggak ikut ini ya. Oke, 1. Halo, ada baby. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, alhamdulillah. Maka setelah foto bersama, kami ucapkan terima kasih kepada kawan hiwar yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak kegiatan webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari jalan untuk menapaki keilmuan yang ada di Al-Azhar ini. Dan kami doakan supaya kawan hiwar yang menyimak Zoom ini akan menjadi bagian dari keluarga rumah hiwar selanjutnya. Mungkin
Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.